kita belajar tentang AI ini langsung dari Google Indonesia di Singapura. Jadi total kami belajar hampir 4 bulan di Singapura. Dan pada saat itu kita memang belajar tentang model, belajar tentang bagaimana membangun ekosistem teknologi. Dan kami memutuskan pada saat itu karena di Indonesia trennya fokus ke bagaimana menjaga kondisi cash flow terkait dengan pending, maka energi kami habiskan untuk meneliti bagaimana membangun satu infrastruktur AI yang bisa mensupport otomasi dan juga efisiensi dari sisi pengecekan dokumen klaim. Model kami kemudian diuji di Indonesia. Alhamdulillah kita juara 1 di kompetisi AI yang disponsori oleh Alibaba. Nama programnya DS AI Launchpad. Ya, ini memang kompetisi sekitar 30 perusahaan dan alhamdulillah di Indonesia kami juara 1. Kemudian kita dibawa ke Hong Kong mengikuti kegiatan Asia Smart App Awards, berkompetisi secara Asia. Alhamdulillah pada saat itu Indonesia juara 2, saya mewakili Indonesia juara 2, juara 1-nya dari Israel dan juara 3-nya kalau nggak salah dari Jepang. Jadi kami ingin mengatakan pada Bapak Ibu sekalian, secara teknis dan secara kemampuan teknologi, insya Allah kita tidak ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain. Sekarang bagaimana kita berkolaborasi, bahasa kerennya kita gotong royong bareng-bareng, ada yang fokus ngurusin masalah di lapangan, yaitu Bapak Ibu sekalian, meningkatkan efisiensi, meningkatkan akurasi dari teknologi AI-nya. Ada yang fokus ke bagian riset, yaitu kami. Ya, cari model yang tepat, kemudian Bapak Ibu juga misalnya saat ini kebanyakan AI kan harus menggunakan metodologi cloud ya. Apakah dalam 2-3 tahun ke depan kita bisa nggak mandiri? Nah, Paperless Hospital juga sudah riset. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Sanglah di Denpasar, Bali, rumah sakit tipe A terbesar nomor 4 di Indonesia, dan kita menerapkan AI, bahkan 4 AI yang itu dikerjakan secara on-prem dan menggunakan model yang lebih mandiri, artinya tidak lagi ketergantungan kepada cloud atau maupun juga ketergantungan kepada perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Tentu memanfaatkan berbagai macam model open source yang tersedia, dan kemudian kita meneliti riset bagaimana infrastruktur on-prem atau server yang tepat untuk menerapkan AI tersebut. Ini juga saya bawa nama Indonesia di Korea ASEAN AI Fest Fiesta tahun 2025 yang lalu. Bapak Ibu, selain mendalami dunia industri teknologi, saya juga bersama dengan sebagian teman-teman belajar lagi di Magister Administrasi Rumah Sakit di Muhammadiyah Solo. Jadi saya memang memiliki ketertarikan untuk belajar lebih banyak tentang dunia manajerial dan bagaimana AI ini bisa diterapkan di berbagai macam bidang-bidang yang ada di rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi maupun meningkatkan kecepatan dari layanan yang ujungnya adalah meningkatkan kepuasan dari pasien yang ada di Indonesia. Nah, ini data terbaru tahun lalu ya, kita tahu bahkan satu provinsi saja di Jawa Timur itu hanya dalam 1 bulan kehilangan uang sampai dengan 500 miliar. Jadi ada 439 rumah sakit di Jawa Timur yang rugi 500 miliar, Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini ada yang dari Jawa Timur, nanti boleh komentar. Berarti rata-rata satu RS itu kehilangan 1 miliar per bulan. Dan isunya cukup sederhana, maladministrasi. Nanti kita akan bedah dari BJSN apa aja penyebab maladministrasinya. Kemudian klaim mandek itu meningkatnya sampai dengan 20% per RS rata-rata. Jadi bisa dikatakan ya bahwa dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta di Indonesia, mereka mengatakan ya kami hampir tenggelam, dan banyak sekali di sini rumah sakit. Kemarin saya juga bersilaturahmi dengan salah satu manajemen rumah sakit di Jawa Tengah ya, di satu kabupaten itu bahkan karena masalah administrasi, mungkin mispersepsi, kemudian BPJS memutus kontrak rumah sakit tersebut, dan kemudian rumah sakit tersebut mengalami penurunan pasien yang sangat signifikan. Jadi memang harus kita akui Bapak Ibu, saat ini kondisinya memang BPJS sebagai sebuah asuransi sosial itu terlalu dominan, dan pada akhirnya banyak rumah sakit yang terutama di daerah-daerah yang tingkat ekonominya tidak banyak pabrik, tidak banyak industri-industri besar, tidak banyak perusahaan-perusahaan asing, mungkin akan sangat mengandalkan kerjasama dengan BPJS. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu sepakat bahwa kerjasama dengan BPJS ini masih baik dalam
tahun-tahun ke depan. Ayo kita diskusi dan kita kolaborasi. Nah ini Bapak Ibu data langsung dari DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional. Saya kebetulan ikut webinarnya langsung dan menjadi salah satu yang berdiskusi dengan para peserta. Kalau diperhatikan Bapak Ibu, yang menyebabkan pending paling banyak itu adalah nomor 1 itu indikasi kunjungan rawat jalan yang dianggap berulang, itu sampai dengan 22%. Kemudian kode diagnosis dan prosedurnya nggak tepat berdasarkan kaidah pengkodean klinis. Nah, disinilah memang perlu teman diskusi. Para kesmik juga perlu membuka diri untuk mendapatkan insight dari pihak lain terkait dengan prosedur dan diagnosis ini. Tentunya dengan memanfaatkan AI dan kita training dengan baik itu menggunakan teknologi RAG untuk scalability atau menggunakan deep learning. Bapak Ibu juga, ayo kita sama-sama meningkatkan kembali literasi kita tentang pengkodean. Karena ternyata 20% masalah pending kita itu, dan ini data real ya, dari DJSN, itu karena pengkodean yang nggak tepat, atau dianggap, sekarang isunya dianggap sebagai upcoding. Nah ini juga perlu jadi catatan buat kita. Kemudian 10%-nya itu, hampir 11% itu, kondisi diagnosis atau prosedur itu tidak didukung bukti pelayanan. Ini berarti sebenarnya cukup sederhana, kelengkapan. Jadi 11% masalah kita hanya karena kelengkapan, dan ini juga perlu untuk divalidasi oleh AI dan agar ini tidak terulang. Dan saya yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu juga bekerja sama dengan berbagai macam asosiasi swasta, kami saat ini kerjasama dengan Bank BNI, ya, BNI Live, dan dalam bulan-bulan ini lagi coba kerjasama juga dengan Asabri. Majority tim asuransi kesehatan ke depan juga akan mulai menerapkan konsep seperti BPJS. Nah ini kalau kita tidak dari sekarang mempersiapkan infrastruktur AI-nya, ke depan kita akan sama-sama menghadapi tantangan ini. Kemudian indikasi kunjungan atau indikasi tindakan itu 8%, dan sisanya yang lain ya di bawah ini, saya tidak akan bacakan detail. Nanti ini akan saya share juga ke Bapak Ibu jika dimintakan, nanti bisa melalui panitia akan saya bagikan juga. Ini data-data di sini. Ini sangat menarik. Ini kita perlu baca ini sebagai standaran apa sih yang bikin kita pending. Nah ini saya pikir dispute yang paling besar terjadi di Indonesia, 10 pengalaman dispute. Tentu dispute ini klaim yang gagal ya di rawat jalan. Kita bisa lihat berbagai macam jenis penyakitnya. Tentu ini nanti para dokter yang bisa lebih mendalami. Nah kalau di sini kita baca, di sini adalah kesimpulannya ya. Maka memang perlu saat ini dalam konteks pemberkasan yang puluhan itu, kita perlu memanfaatkan AI sebenarnya. Supaya bekas-bekas klaim ini bisa lebih automate dan bisa lebih optimal. Ya. Kemudian memang belum ada upaya dari BPJS juga untuk mensupport kita. Nah memang BPJS saat ini sudah berinvestasi, saya kemarin dibukakan datanya, hampir 1 triliun untuk mengembangkan AI model internalnya BPJS sendiri. Ya. Sama seperti yang kami lakukan di Ngurah Bali, kami dapat proyek untuk membuatkan AI model yang khas hanya milik Rumah Sakit Sanglah Bali. Ya, kami bikinkan modelnya. Jadi mereka punya model sendiri yang mandiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika ditanya oleh DJSN, ternyata itu hanya untuk internalnya BPJS. Jadi BPJS sampai saat ini belum memiliki keinginan untuk mensupport Bapak Ibu. Misalnya mereka sudah beli AI, beli infrastruktur, ya, beli server AI dengan GPU yang harganya mahalnya luar biasa. 1 GPU AI sekarang Bapak Ibu untuk yang terkenal ya H100 itu sudah di angka 250 juta itu GPU-nya saja. Jika nanti dipaketkan dengan motherboard dan teman-temannya itu mungkin saat ini sekitar 500 sampai 600 juta untuk paket idealnya. Untuk Sanglah sendiri kami kemarin setelah kami hitung kami membutuhkan dana 2 miliar untuk mengkondisikan servernya, 1 miliar server untuk kebutuhan production dan 1 miliar server paket untuk kebutuhan risetnya. Jadi memang cukup berbiaya ya, makanya kita perlu kolaborasi bareng-bareng. Kecenderungan tahun depan itu sudah diingatkan oleh DJSN akan lebih banyak lagi pengajuan klaim yang ditolak yang disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen lainnya. Nah, ini memang momentumnya memang saat ini AI perlu terus ditingkatkan. Apakah AI ini sudah bisa menjawab 100%? Perlu kami tegaskan bahwa AI itu bekerja berdasarkan data dan dia makin tahun akan makin pintar karena kita tambahin data informasinya. Di awal-awal dia tidak akan sepintar itu, tapi ketika kita kolaborasi terus menambah database dari AI-nya, mudah-mudahan dia akan semakin pintar. Nah ini trennya Bapak Ibu,
tren kasus biaya klaim pending bisa dibayangkan, ini triliun ya, dikurang ya, jadi kira-kira sekitar 1,7 triliun ya data-datanya. Rata-ratanya itu sekitar penurunannya itu untuk 2025 kemarin sekitar 3,83 saja, jadi 4,2 triliun. Kemudian di Agustus untuk klaim dispute itu ya sekitar 350 miliar ya di sini. Nah, kalau di sini total pending itu BPJS di bulan Agustus saja itu sekitar 4,2 triliun data yang terpending ya Bapak Ibu ya. Ini 4.292 dalam satuan miliar, berarti 4,2 triliun data pendingnya, sedangkan data dispute-nya itu 350 miliar. Jadi bisa dibayangkan kalau yang dispute ini cukup kasihan ya, 350 miliar data itu tidak bisa diklaim. Dan itu artinya dalam 1 bulan ada rumah sakit kita itu kehilangan 350 miliar hanya gara-gara kasus dispute. Dan kalau kita lihat ini tren dari Desember 2024 sampai Agustus, rata-rata 300 miliar. Jadi kalau dikali 1 tahun, kalau rata-rata 300 miliar kali 10 saja, berarti 3 triliun dana rumah sakit itu nggak bisa diserap. Sayang sekali karena kasus dispute. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata kehilangan dana karena pending bahkan per bulannya sampai 4,2 triliun. Jadi ini angka yang sangat besar Bapak Ibu. Angka sangat besar, dan saya juga meyakini Bapak Ibu di rumah sakit juga banyak mengalami kendala-kendala terkait dengan tren pending dan dispute ini, dan ini perlu menjadi perhatian bagi kita semuanya. Nah ini data-datanya ya, di mana sih letak paling banyak pending claim itu saat ini dari jumlah FKRTL ya yang ada itu ada sekitar 116 itu yang pending claimnya antara 10 sampai 20%. Ini dari sampai dengan Agustus 2025 ya. Kemudian yang di bawah 5% sebenarnya cukup banyak, 2.600, mungkin ini yang kecil-kecil ya. Kemudian yang 5-10, 375 rumah sakit ya, dan kemudian yang di atas 40% ada yang 5 rumah sakit yang cukup besar. Kemudian juga ini ada data-data tren yang lain ya, pendingnya di FKRTL juga, biaya pendingnya ada 800 lebih rumah sakit yang pendingnya sampai antara 5-10%, dan ada 508 ya yang saat ini juga masih mengalami pending 10-20%. Nah ini memang perlu dijadikan semacam insight buat kita semuanya terkait dengan data-data pending ini. Nah ini berdasarkan data-data yang lain nanti Bapak Ibu bisa analisa lebih mendalam. Nah ini penyelesaian kasus pending claim yang ada di Indonesia. Nah tadi sudah disampaikan bahwa rata-rata biaya pending sampai dengan Desember 2024 itu 5,9 triliun. Ya, sedangkan tahun 2025 itu 4,2 triliun ya. Jadi ini perlu dijadikan sebagai insight buat kita semua bahwa memang kondisi pending ini sudah mencapai angka yang cukup besar. Ini sebaran trennya, ternyata Bapak Ibu paling banyak kasusnya itu di Jawa Barat, ada 420.977 kasus mungkin ya, ini nanti bisa divalidasi angkanya, ya mungkin ini sekitar 4,2 triliun mungkin ya. Ini juga Jawa Tengah ya, kemudian DKI Jakarta dan Jawa Timur. Tentu nih karena memang jumlah rumah sakitnya juga besar sekali. Kalau di sini kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ada rawat jalan, ada rawat inap. Ternyata kasus paling banyak itu yang mengalami pending adalah rawat jalan. Ini kita bisa lihat 2 juta, 2,9 juta, 3 juta kasus. Ya, ini 1,2 juta kasus. Ya, sedangkan tingkat layanan ini juga adalah tapi dari jumlah miliarnya tentu kita pahami yang paling besar adalah rawat inap. Ya. Rawat inap ini sampai dengan 3,8 ya, 3.800 kasus untuk rawat inap ini angkanya. Jadi cukup banyak angka-angkanya. Saya pikir ini nanti insight yang Bapak Ibu bisa bahas di internal rumah sakit masing-masing. Ya ini kesimpulan dari data-data itu, ada 68% klaim itu dikembalikan karena kesalahan data ya, dan proses manual itu kan rata-rata 14 sampai 30 hari. Kita tahu kerugian estimasi tadi ya per tahunnya sekitar 2,4 triliun, bahkan tadi sampai 4 triliun ya. Dan 40% itu waktu staff itu dihabiskan untuk edit ulang. Apa sih masalahnya? Input manualnya berulang ya. Risiko fraud dan manipulasi yang dianggap oleh BPJS. Kemudian verifikasi lambat dan tidak standar yang tadi ya. Dan ini juga penting nih, dokumen tidak lengkap. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Kita membangun claim management solution berbasis AI. Goalnya paperless adalah kita fokus supaya ada otomasi sampai dengan 90% manual task dari claim. Nah, bisnis prosesnya gimana sih Bapak Ibu? Nah, ini kita akan langsung teknis saja. Sebenarnya idealnya untuk ngeberesin klaim itu kita beresinnya dari depan dulu.
dari depan. Artinya ketika dokter ketemu pasien dan dokter itu kan memproduksi 70% dari dokumen klaim ya, lebih kurang dokter yang produksi. Jadi kalau kita bisa ngeberesin di depan, bagaimana dokter itu bisa berproduktif untuk membuat dokumen-dokumen utama kayak swab, resep, assessment, order-order ke laboratorium penunjang, medical resume, ya. Itu dengan AI itu bisa dioptimasi. Yang dilakukan Paperless apa sih? Kita mengotomasi dari voice ke teks, kemudian nanti dengan menggunakan NLP, kemudian nanti akan diproduksi lebih cepat dokumen-dokumennya. Kita akan langsung demo aja. Jadi misalnya ini sebuah CRS, karena AI ini bisa berbasis API, tentu saja nanti bisa dieksekusi di berbagai jenis CMS. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, AI yang dikembangkan Paperless sudah disediakan API yang itu nanti juga bisa menjadi proses flow-nya akan diinjek ke dalam rumah sakit. Kecuali memang dari segi CRS-nya ada kendala atau dari vendornya belum bersedia, tentu terpaksa dilakukan secara manual. Tidak dikoneksikan langsung ke CMS, tapi di website yang berbeda. Nah, saya mohon izin langsung mendemokan saja. Untuk tahap ini contoh misalnya ada satu list CMS ya, satu list pasien yang ada di CMS. Nah, kemudian di sini, nah untuk mempermudah kerja AI ini, yang pertama kita lakukan medical scribe, mengubah obrolan dokter dengan pasien, mengisi data rekam medis otomatis. Biasanya kan kalau CMS itu CPPT sendiri, resepnya sendiri, kemudian resumnya sendiri. Nah ini kami menggunakan CMS AI Medis, salah satu anak perusahaan di Paperless yang fokusnya mereka hanya di bagian CMS, jadi kami mohon izin menggunakan CMS-nya mereka. Bapak Ibu sekalian, ini sebaiknya memang untuk CMS-nya, tim IT-nya, ayo bekerja lebih canggih, sedikit dimodifikasi kembali. Gimana caranya CPPT, kemudian resep, kemudian resum, kemudian diagnosis, kemudian yang lain-lain itu kalau bisa satu layar, supaya apa AI-nya efektif bekerjanya. Di sini ada privacy concern, sebelum nanti dokter itu merecord obrolan, perlu ada privacy concern dulu kepada pasien. Jadi ditanyakan apakah pasien bersedia, kemudian yang kedua, dipastikan juga rumah sakit itu apakah menyimpan datanya atau tidak, karena ini bekerjanya di dalam CMS-nya rumah sakit, begitu ya. Jadi ini privacy concern yang nanti perlu dibacakan di depan pasien, mudah-mudahan dia setuju. Pada dasarnya di negara-negara maju sudah dikembangkan dan majority tidak ada isu, maka harus setuju-setuju saja obrolannya. Diaktifkan, halo dokter, tadi malam saya demam, batuk pusing, sudah 7 hari. Oh ya, menurut saya Anda hanya kelelahan saja. Saya berikan obat dulu, nanti 3 hari lagi kalau nggak sembuh, kembali ke saya, kita lakukan pengujian laboratorium. Jadi Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan, step pertama untuk memvalidasi proses pending claim ini, kita beresin dulu di bagian depan, ya, di bagian depan. Karena kita paham betul di sini bagaimana AI bekerja, dia fokus untuk mengubah obrolan yang berkualitas. Ini juga sekaligus menyelesaikan satu isu di mana pasien BPJS merasa dianaktirikan atau merasa tidak dihargai atau merasa dokter terlalu sibuk mengetik di depan mereka. Kalau rumah sakit ingin budayanya lean, tidak terlalu banyak orang di dalam ruangan, artinya dengan manajemen yang efektif, tukang catatnya serahkan kepada AI. Jadi AI akan mencatat obrolannya dari voice, dia akan pindahkan ke teks, kemudian dia akan membuat konteks, dia membedakan mana statement dokter dengan statement pasien, bukan dari suara, karena di Indonesia rata-rata rumah sakit itu pada noise. Terutama di RSUP ya, saya pernah main ke Surabaya, ya, saya pernah main di Bali. Insya Allah minggu depan saya akan silaturahmi ke Rumah Sakit Muhammad Hussein di Palembang, ya, dengan Mas Kokom kepala CMS-nya. Ini lagi dicari jadwalnya. Jadi memang kita melihat perlu AI yang bisa mensupport di bagian depan, front office. Ini dulu kita beresin. Kenapa? Karena semakin dokter produktif, maka dokter akan semakin bisa memantau isian swab itu lebih optimal tanpa mengetik. Jadi dia fokus ngobrol sama pasien, selesai ngobrol, kemudian AI di-generate, dia tinggal membaca. Oh, ini swabnya tadi setelah obrolan, dia membaca. Dan dia juga bisa mengedit jika diperlukan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, AI-nya kita harapkan tidak melakukan halusinasi. Jadi kalau dokter bilang kelelahan, kan tadi di sini percakapan, menurut saya Anda hanya kelelahan saja. Hanya kelelahan. Jadi, karena dokter mengatakan kelelahan, maka asesmennya adalah kelelahan. Jadi tidak berusaha AI-nya tidak halusinasi, SOAP-nya juga berjalan dengan optimal.
Kemudian juga di sini AI mulai memberikan rekomendasi terhadap diagnosis. Tadi karena diagnosisnya yang direkomendasikan adalah kelelahan. Kita tahu diagnosis kan untuk ICD-10 itu diambil dari asesmen ya. ICD-9 diambil dari plan. Nanti kalau dari tim Kesmik ada yang tidak setuju nggak apa-apa, kami ditambahin informasinya untuk pengalaman ya. Jadi diagnosis ya, baik diagnosis utama, kemudian juga prosedur itu dibantu juga dijelaskan oleh AI untuk mengefisiensikan kerja-kerja dokter supaya lebih fokus bikin dokumen yang berkualitas. Jadi istilahnya kerennya begini, kita tahu ada insight dari negara-negara maju, garbage in, garbage out. Jadi kita perlu betul-betul memberesin dari depan. Kalau dokumentasi di awalnya lebih beres, lebih simple, dokter juga nggak capek ngurusin administrasi, mudah-mudahan di tengah dan di belakangnya lebih optimal. Ya. Nanti ini lagi riset bagaimana juga AI-nya bisa mengenerate resep juga dari obrolan, dan juga AI sudah merekomendasikan resume medis yang disesuaikan. Jadi nanti tentu AI ini akan bekerja optimal kalau CPPT resep resumenya dibikin satu layar. Misalnya teman-teman tim IT canggih-canggih lah di Indonesia, saya lihat banyak yang jago-jago melakukan customisasi dan seterusnya. Saya pikir itu bisa dilakukan dan harusnya tidak sulit karena sudah banyak pengalaman teman-teman SIMRS yang mengembangkan itu, gitu ya. Jadi di depan Bapak Ibu, ini yang ingin kami pertegas sebelum kita masuk ke bagian pendokumentasian. Baik, di tengah Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita mempelajari kembali. Kalau di bagian tengah yang bisa dilakukan adalah kita harus mulai memikirkan ini infrastrukturnya ya, nanti saya detailkan aja. Ini infrastruktur saya pikir cukup standar-standar aja. Di bagian tengah kita perlu membangun AI budgeting control. Ini mohon maaf karena tidak bisa saya demokan karena ini punyanya rumah sakit ya, internal. Jadi sebaiknya nanti di tengah ada AI yang fokus kepada kendali biaya. Supaya apa? Supaya jangan boncos. Karena tarif grouper itu kalau tidak dikendalikan dengan baik akan menjadi isu tersendiri ya. Apa sih tugas AI yang kita bangun? Dia tuh bertugas memastikan nanti kalau sudah ada IDRG, saat ini masih INASIBIGIS, tapi INASIBIGIS itu terprediksi bahkan pada saat pasien itu masih ada dalam pelayanan. Belum pulang dia. Tapi tim kendali keuangan sudah tahu ini kita untung, tidak untung, atau hampir untung, atau rugi. Ya, dikurangi dengan biaya real selama pelayanan. Jadi waktu dokter simpan CPPT tadi, AI-nya sudah memprediksi berapa kode INASIBIGIS-nya. Dari mana diambilnya? ICD-10-nya tuh diambil dari isian assessment. Jadi AI-nya tadi ya, tulisannya kan sudah jelas tuh, kelelahan. Maka AI-nya akan langsung memprediksi apa kode kelelahan. Kemudian plan-nya itu adalah ICD-9-nya. Jadi ICD-9 tambah ICD-10 itu adalah kode INASIBIGIS. Nah, itu langsung diprediksi di depan. Berapa angka potensi klaimnya di depan. Kemudian, ketika dokter simpan resep, dikurangi biaya obat, BHP, dikurangi jasa medis, dikurangi biaya penunjang, kalau nanti dokter membutuhkan biaya penunjang, kemudian dikurangi biaya-biaya unit cost yang lain. Kebetulan ini tesis saya di Muhammadiyah Solo, jadi saya memang fokus ke sini menggunakan AI yang namanya Random Forest. Nanti Bapak Ibu bisa searching, apa sih AI Random Forest, yaitu salah satu keunggulannya model yang bisa untuk mengkoneksikan antar data yang complicated ya, Random Forest. Jadi Bapak Ibu, di sini kalau misalnya margin kontribusi itu adalah total pendapatan BPJS dikurangi dengan semua biaya langsung pasien, misalnya direktur atau owner bilang, oke, kita pengen margin kontribusi minimum 30%. Jadi kalau angka sisa uangnya itu nanti di atas 30%, warnanya biru. Tapi kalau misalnya cuma 20%, warnanya kuning, artinya di bawah target. Tapi masih laba atau masih memiliki margin kontribusi positif atau laba kotornya masih ada gitu ya. Kemudian kalau dia sudah merah, itu artinya sudah mengalami kerugian. Nah, di sini nanti AI bekerja sebagai alat tools kendali biaya. Nanti insight-nya buat manajemen apa sih bisa ditarik berdasarkan dokter. Jadi mohon maaf nih, dokter DPJP mana yang kontribusi negatifnya masih paling besar, itu bisa dipantau. Poli mana yang masih paling besar, itu bisa dipantau. Dan tentu nanti manajemen memiliki kebijaksanaan untuk memantau mana saja dokter-dokter yang bisa dikondisikan, polinya bisa diefisiensikan dan seterusnya. Tentu ini nanti insight bagi manajemen ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang sesi terakhir yang mungkin juga di ujung ya, yang cukup urgent yaitu pengecekan dokumen klaim.
Jadi pengecekan dokumen klaim ini Bapak Ibu, AI itu bertugas sebagai evaluator. Jadi gini, kami tuh bikin AI yang pola pikirnya itu, pengetahuannya, pola pikirnya, cara kerjanya benar-benar seperti seorang verifikator BPJS. Nah, itu yang lagi kita ingin capai ya. Jadi dia itu memang betul-betul tugasnya adalah memetakan dan mengevaluasi satu persatu dokumen dari dokumen klaim BPJS kita itu untuk memastikan segala aturan administrasi yang ditetapkan BPJS itu terpenuhi gitu. Jadi ini yang cukup menarik buat kita semua agar kemudian insight ini perlu menjadi insight bagi kita semuanya. Nah, bagaimana penerapannya? Kalau SIM-RS-nya sudah bridging dengan API dari AI kami, tentu itu bisa langsung dieksekusi di dalam ekosistem SIM-RS-nya. Jadi misalnya saya ambil kasus di bulan Juni 2025 misalnya, saya ambil salah satu contoh aja. AI-nya, bagaimana sih cara bekerja AI-nya Bapak Ibu? Ini saya kasih gambaran, di sini ada infrastruktur AI-nya, sebagai contoh aja. Nah di sini kita menggunakan berbagai macam teknologi ya. Di sini kalau untuk model-model bisa ambil contoh nih, misalnya modelnya kita ambil contoh punya Vertex, yaitu dari dalamnya ekosistemnya Google. Kita juga bisa pakai, saat ini kami sudah menggunakan open source ya, baik dari Ollama maupun kita udah explore ya, Ollama sudah kita explore, DeepSeek sudah kita explore, kemudian Qwen sudah kita explore. Jadi ini ada infrastruktur modelnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dapat ini, nanti kami kasih ya untuk proses teknisnya. Jadi data-data ini, data billing, data swap, resep, assessment, itu kan adanya di dalam SIM-RS. Kalau misalnya nanti tidak bridging API, artinya ya harus diupload secara manual. Nanti saya demokan juga proses upload manualnya. Tapi kalau sudah ada API, ini lebih cepat ya. Apa sih yang dilakukan AI? AI itu memvalidasi dokumen berdasarkan compliance, regulasi dan aturan dari si asuransinya, baik BPJS maupun asuransi yang lain. Nah, kemudian dia menandai nih mana error-error, ya codingannya error, autorisasi isu, ya. Dan target kita adalah 95% success rate untuk asuransi, ya. Karena sesuai dengan target kita menuju ke 5% maksimum pending claim. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tampilan dari yang nanti muncul ya. Kira-kira seperti ini. Kalau dia verifikasinya sukses, maka warnanya hijau. Kalau dia dianggap ada potensi pending, warnanya merah ya. Ini dan nanti ada temuannya, ada 4 aturan yang kita pakai. Saya akan coba langsung demokan saja yang kalau di dalam Insight SIM-RS gimana sih. Ini contoh sebuah dokumen klaim ya. Nanti sebelum di-download tentunya akan ada semua data-data SIM-RS-nya ada di sini, data-data dokumennya. Kalau dia sudah bridging sama AI, nanti cuma munculkan pop-up saja di dalam ekosistemnya, dan AI langsung bekerja di sini. Nah saat ini Bapak Ibu, Paperless juga akan membuat desain dari proses checking klaimnya ini dilakukan secara otomatis dengan menggunakan agent. Jadi klik-kliknya ini, nunggu-nunggunya ini tidak perlu dilakukan secara manual. Begitu nanti di dalam SIM-RS-nya itu sudah ada resume medis, kita tahu ya bahwa kalau dalam alur rumah sakit, tanda-tanda pasien itu mau pulang atau dia sudah pulang adalah dokter mengisi resume medis. Jadi begitu dokumen itu ada resume medis, maka AI akan kita setting nanti jam 11 malam kerjain semua dokumen-dokumen yang sudah memiliki resume medis, baik rawat jalan maupun rawat inap, dia bekerja sendiri. Jadi tidak perlu mengklik manual. Saat ini klien-klien kami ya yang ada di Bakti Medicare, kemudian juga di Ngora dan MSI Amakia di Tangerang, itu mungkin masihnya manual ya, masih manual. Di ZA Banda Aceh itu masih manual. Jadi masih mengeceknya manual. Jadi di sini ada dokumen yang dia baca tadi untuk mengecek kelengkapan ya. Di sini ada dokumen yang dia baca untuk mengecek kelengkapan. Di sini dia sudah membaca dokumen-dokumen ini. Kemudian AI-nya juga menemukan ada 2 masalah di sini. Di sini diingatkan karena di sini ICD tag-nya adalah dengue, berarti ini DB ya. Dengue hematologic fever ya, demam ya. Tapi ICD 9-nya adalah anestesi, jadi ini nggak nyambung antara ICD 10 A91, tapi kok ICD 9-nya 03.91. AI-nya mengingatkan bahwa ini tuh berpotensi kena pending, ya, berpotensi kena pending, diingatkan. Kemudian apa sih harus ada rekam medis justifikasi. Kemudian di sini diingatkan kembali dan harus disertakan penunjang yang relevan. Nah kemudian di sini juga diingatkan Bapak Ibu karena dengue hematologic fever ini dijadikan sebagai ICD 10-nya, diingatkan nih harus ada pemeriksaan lab.
kayak darah lengkap, serologi dengue dan lain-lain. Jadi ini saya sebenarnya hanya setting saja. Saya acak gitu ya, saya acak kode-kode ICD-nya. Bagaimana pola kerja AI? Jadi AI akan bekerja melihat aturan dari 4 ini, Bapak Ibu. Ada 5 totalnya. Yang pertama kelengkapan, ini AI akan mengecek kelengkapan, dia akan baca dokumen-dokumennya. Kemudian dia akan membaca analisa berdasarkan aturan BAK. Kemudian dia akan membaca analisa berdasarkan aturan klinis medis. Kemudian dia akan membaca analisa berdasarkan peraturan dari Permenkes yang sudah ada. Dan kemudian dia akan menganalisa aturan dari coding-coding medis. Nah, sumbernya dari mana saya tunjukkan. Jadi kami memang mengumpulkan Bapak Ibu, baik dari nasional, kerjasama dengan rumah sakit, termasuk WASIN ya. WASIN ini juga, jadi kami mengakui memang ini nggak bisa diterapkan langsung full nasional, nggak bisa dalam satu platform. Karena tiap MS dan tiap KC, BPJS, WASINnya ternyata berbeda-beda gitu. Itu kita akui. Jadi memang ini harus kerjasama antar satu. Misalnya di Kabupaten A ada 7 rumah sakit atau 5 yang bekerja dengan paperless, ya tentu nanti kompusnya satu kabupaten, karena nggak mungkin, karena Kabupaten A dengan Kabupaten B, kalau KC-nya berbeda, itu jangan-jangan kebijakannya berbeda. Itu pengalaman saya dari 25 rumah sakit yang saat ini menjadi kliennya paperless gitu. Nah ini dari BA kita kumpulin Bapak Ibu dari mulai 2017, kemudian sampai dengan BA 2024 kemarin, kemudian juga ada ini data buku dari panduan internalnya BPJS ya, buku panduan audit kawal, kemudian buku pintar ICD 10, ICD 9. Jadi ini semua buku-buku panduan-panduan ini kita masukkan ke dalam ekosistem AI yang ada di kalau bahasa kami mesin RAG-nya lah. Semua aturan itu kita kumpulkan di sini. Nah, nanti setiap klien mungkin akan ada perbedaan-perbedaan. Ini memang ada yang 819 halaman ya. Ini Kementerian Kesehatan nomor tahun 2022 293 halaman. Peraturan Menteri 523 tahun 2015 dan seterusnya. Di sini termasuk masukan-masukan dari para klien juga dimasukkan ke dalam otak AI-nya gitu. Jadi ini juga termasuk WASIN misalnya, WASIN yang ada di sekitaran kabupaten itu juga diupload. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling baru kami juga memasukkan yang ini penting ya, ada peraturan internal BPJS terkait dengan isu pedoman pengelolaan klaim, sama yang kedua petunjuk pelaksanaan anti kecurangan JKN ya, itu peraturan direktur nomor 13 tahun 2023. Jadi sudah sejak 2023 lalu disahkan dan mungkin berlaku tahun 2025 ini ya. Karena biasanya aturan itu berlaku 2 tahun kemudian. Nah, ini juga sudah ada Permenkes nomor 26 tahun 2021. Jadi Bapak Ibu sekalian, dokumen-dokumen klaim ini semuanya dimasukkan dalam otak RAG sistemnya, nanti dituning ulang untuk memastikan bahwa si AI ini memang bekerja dengan optimal sesuai dengan aturan yang berlaku di BPJS. Nah, bagaimana pola kerjanya kalau dia manual? Kalau tadi kan bridging langsung di SIMRS. Saya mohon izin mengambil salah satu contoh saja. Ini supaya fair, kita pakai salah satu dokumen rumah sakit ini karena sering kami gunakan untuk untuk uji coba ya. Ini saya ambil saja salah satu klien kami, dokumen klaim punya Sanglah. Ini hanya untuk ilmu pengetahuan ya. Jadi kita gunakan terbatas hanya untuk pengetahuan hari ini saja. Ini ada 22 halaman dan kalau dikerjakan manual tentu akan membutuhkan waktu. Kemarin dari riset kita rata-rata tim cashlingnya butuh sekitar 7-10 menit untuk membaca dan memastikan dokumen ini aman atau tidak aman. Nah, di sini Bapak Ibu, saya langsung mohon izin menguploadkan secara manual. Jadi kalau dia sudah ada API di SIMRS, kerjanya langsung di SIMRS, nggak perlu di-download otomatis seperti tadi. Kalau ini kan harus di-download dulu, kemudian di-upload ke dalam sistem. Ini kalau pengambilan datanya secara manual. Tapi kalau SIMRS-nya canggih, mau connect API, tentu lebih cepat lagi. Nah, saya ingin menjelaskan 8 step yang dikerjakan AI. Yang ini perlu jadi insight buat kita. Pertama, AI menganalisis struktur dokumennya. Ya, ini kita perbesar saja supaya bisa terlihat. Kemudian mengekstrak dokumennya. Setelah dia ekstrak, apakah itu gambar, apakah itu tulisan tangan, kemudian dia akan mereduksi data sensitif. Ya, reduksi data sensitif. Kemudian dia akan memeriksa kelengkapan data. Kemudian dia akan melakukan identifikasi bagian-bagian penting. Reduksi data sensitif itu apa sih Bapak Ibu? Ini penting ya, undang-undang PDP misalnya kayak nomor NIK, jenis kelamin, yang nggak relevan itu dihapus sama AI-nya lebih awal supaya isunya tidak menjadi isu masalah sensitivitas data pasien. Kemudian dia akan menyusun laporan akhir dan ini kira-kira tergantung kecepatan internet saya juga dan tergantung
tingkat problemnya rata-rata sih 40 detik sampai dengan ya 2 sampai 3 menit kalau dokumennya panjang. Kemarin sempat ada kasus di Bakti Medicare itu kalau tidak salah 89 halaman ya. Itu sampai error berkali-kali karena memang ada batasan ya dari sisi proses untuk AI-nya menguji ya. Nah, ini proses akhirnya dia akan menganalisa Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa keluar hasilnya, kita tunggu. Tentu kalau dokumennya banyak, apalagi round enough, itu membutuhkan waktu, text time, bisa lebih dari 1 menit, rata-rata kalau round enough. Makanya yang paling bagus adalah AI-nya kita suruh bekerja otomatis. Nah, ini sudah dirancang oleh tim paperless. Kalau bridging dengan SIMRS itu bisa dilakukan. Tapi kalau dia verifikasinya manual seperti ini, bisa juga dilakukan dengan cara nanti uploadnya langsung banyak sekalian. Jadi misalnya langsung 20 dokumen atau 40 dokumen langsung diupload secara manual begini, dan AI-nya biarkan bekerja secara otomatis. Ya tidak full otomatis lah, karena menguploadnya tetap manual ya dari tim panitianya ya, tim Kesmiknya yang mengupload. Kalau tidak bridging ke SIMRS. Kalau bridging ke SIMRS itu bisa diinjeksi API-nya. Nah, ini sudah keluar hasilnya Bapak Ibu. Diingatkan sama AI-nya bahwa berpotensi ditolak. Kalau kita baca di bawahnya, ini dokumen yang sudah dibaca dari CV, resume medis, billing NACBGIS, dan surat keterangan gawat daruratnya. Oke, ini udah kebaca dokumen-dokumennya. Untuk aturan BAK no issue, aturan klinis ada satu masalahnya. Apa itu? Diagnosa akhir pada resume medis, hematosis regiopatella sinistra ini, M36.2, tidak sinkron dengan diagnosis utama pada lembar tagihan NACBGIS, yaitu D66. Nah, ini diingatkan nih, AI juga membaca konsistensi dari dokumen. Diingatkan ada potensi tidak sinkron antar dokumen. Penulisan diagnosis DPJP di resume medis kurang presisi dan tidak mengikuti kaidah pengkodean memprioritaskan penyakit dasar. Nah, di sini juga diingatkan penulisan diagnosisnya sama DPJP di resume medis itu nggak presisi. Ini diingatkan. Saran perbaikannya apa? Jadi selain dia menganalisa masalahnya, AI juga memberikan saran perbaikan. Dokter DPJP-nya harus menjelaskan pertama resume medis dengan kaidah NACBGIS dengan mencantumkan hemofilia ini sebagai diagnosis utama di dokumennya. Jadi mungkin D66 ini diarahkan di bagian resume medisnya juga dituliskan. Untuk yang lain di aturan Permenkes no issue, di aturan medical coding juga diingatkan yang tadi ya M36.2, kode diagnosis pada resume medis M36.2 tidak tepat untuk kondisi akut hematosis. Seharusnya menggunakan kode untuk hematosis asus yaitu M25.0 sebagai diagnosis sekunder. Jadi diingatkan sama AI-nya ada potensi inkonsistensi dari coding tadi. Yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, sebagian besar masalah dari klaim itu kan nomor 2 adalah inkonsistensi pengkodengan ya. Nah, ini perlu sama-sama kita membuka diri. Kalau memang ada insight dari AI-nya yang ini sudah di-training dengan berbagai macam buku panduan, tetapi sekali lagi ini hanya saran dari AI-nya. Tentu keputusan akhir tetap berada di Bapak Ibu Kesmik ya, itu tetap AI hanya merekomendasikan. Diambil atau tidak diambil itu tergantung keputusan Kesmik. Mungkin Kesmik punya pandangan tersendiri. Kode prosedur yang digunakan 99.29 ya kurang spesifik. Seharusnya menggunakan 99.20 untuk pemberian faktor 8. Mungkin ini teman-teman Kesmik lebih paham. Ini saran perbaikannya. Saran perbaikannya juga sudah disampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau mau tambah lagi verifikasi dokumen lain silahkan diupload lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini AI bekerja semaksimal mungkin dan mohon maaf memang akan kaku Bapak Ibu. Kenapa AI ini kaku? Karena AI ini didesain dengan mesin yang tadi saya sampaikan, mesin yang berdasarkan aturan baku. Jadi mungkin akan kaku dia. Nah, nanti kalau ada kasus-kasus yang menurut Bapak Ibu ini nggak masalah, TW ini nggak masalah, paperless, oke. Nanti di dalam prompt-nya untuk bagian kasus ini bisa dikecualikan. Jadi AI-nya nggak akan mempersoalkan itu lagi. Misalnya ada beberapa rumah sakit yang di resume medis itu kode ICD-nya nggak ditulis. Kode ICD bagi AI itu masih masalah. Kenapa? Karena inkonsisten, ada form yang nggak terisi, itu diingatkan sama AI-nya. Nah, nanti kalau itu butuh pengecualian, kita akan kecualikan sehingga AI-nya nggak lagi fokus ke masalah tersebut atau diabaikan saja sama AI-nya kalau terjadi. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita lihat inkonsistensinya antara kode ini ya D66 sama M36.2 kita lihat di dokumen. Jadi ini yang kemarin dicari nggak ketemu secara manual, tapi AI dalam waktu beberapa detik dia akan menemukan inkonsistensinya. Ini D66 di diagnosis utama di billing NACBGIS-nya D66, tapi di resume medis kalau saya tidak salah di halaman 12 atau 3 atau 14 mungkin ya kalau saya tidak salah. Di sini hasil lab.
Nah, di bagian sini Bapak Ibu, ini bukan ini halaman 12 kalau saya salah. Nah, di bagian sini ini kan ringkasan pasien keluar ya. Ini adalah resume medisnya pasien. Di sini adalah M36.2. Jadi ada inkonsistensi nih antara diagnosis utama yang ada di resume medis dengan diagnosis utama yang ada di billing inasibijis. Nah, ini adalah bagaimana pola AI-nya bekerja, Bapak Ibu. Jadi satu, untuk pengecekan manual itu kita usahakan tidak lagi dilakukan. Semua pengecekan kelengkapan, pengecekan dari sisi konsistensi juga diingatkan sama AI-nya, dan ini teman diskusinya Cashmic. Sekali lagi, AI tidak akan menggantikan tim Cashmic, tetapi tim Cashmic yang menggunakan AI akan bekerja lebih efisien dan lebih cepat dan lebih tepat dibandingkan dengan tim Cashmic yang tentu bekerja secara manual. Pengecekan kelengkapan, pengecekan konsistensi, biarlah AI yang kerjakan, karena itu capek sekali. Bayangkan kalau dokumennya 30, 25, 15, itu kalau baca satu persatu sangat lelah. Biar AI yang mengerjakan itu, dan Bapak Ibu fokus ke konsistensi. Tadi ini yang sudah disampaikan ya, pola alurnya, bagaimana AI-nya bekerja. Nanti kalau sudah pakai agent Bapak Ibu, itu tiap pagi ada semacam WA atau semacam email kepada yang bertanggung jawab tentang resume dari data-data yang sudah dicek. Bapak Ibu, kami sudah mengecek total misalnya 100 dokumen, dari 100 ini 80 aman, artinya centang hijau, verifikasinya aman, 20 yang bermasalah. Jadi dari sini 20 masalah, dan ini nomor SEP-nya yang bermasalah. Jadi Bapak Ibu tim Cashmic bisa fokus saja ke bagian-bagian yang bermasalah. Ini tahap kedua yang lagi dikerjakan sama tim paperless untuk mengotomasi proses checking dokumen di belakang. Ini yang tadi kami sampaikan. Di depan kita beresin urusan dokter ya, voice to text. Di tengah tim kendali biaya, kendali mutu bisa bekerja dengan baik karena memantau pasien per pasien, menit per menit, sehingga uangnya tidak boleh ada yang boncos. Di ujung sudah kita hemat-hemat, sudah laba kotornya bagus, jangan sampai kena pending, jangan sampai kena dispute. Gunakan OCR teknologi untuk pengecekan dokumennya. Untuk SOP-nya ya kita pakai enkripsi end-to-end ya, kemudian kita ada audit trail lengkap juga, rule based access control-nya juga, dan yang paling penting adalah ada kepatuhan regulasi. Standar kepatuhannya ini, standarnya ini Bapak Ibu, ada BPJS ya, ini kalau mau bikin AI ya, Kemenkes 24 tahun 2022, kemudian ISO 27001, kemudian HL7 FIR dan PDPI. Nah, ini adalah standar-standar keamanan yang menjadi sesuatu yang penting untuk diimplementasikan dalam implementasi AI. Ini contoh-contoh yang lain, mungkin nanti kita bisa diskusi di sesi yang lain. Kita juga membuat AI untuk otomasi pendaftaran, konsultasi medis, dan seterusnya. Dan paperless juga memiliki usaha lain, yaitu supply tenaga IT. Kalau Bapak Ibu punya SIM RS, ingin mengembangkan lebih baik, lebih sesuai dengan kebutuhan, tetapi tidak memiliki tenaga pemrograman yang cukup, bisa menghubungi paperless. Kami akan supply programmer yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini juga salah satu bisnis programnya paperless yang sampai saat ini memberikan banyak solusi untuk klien-klien kami ya. Minimum paketnya 4 orang, jadi harus ada front end, harus ada back end, harus ada QA, harus ada UI UX. Itu minimum paketnya, jadi nggak bisa pesen cukup 1-2 orang, tapi minimumnya 4 tenaga atau 1 RS. Dan yang wajib standby hanya 2, duanya boleh bekerja secara remote, karena kita ingin harga yang realistis, harga yang make sense buat rumah sakit, tetapi kinerja pengembangan tim IT-nya juga optimal. Bekerja berdasarkan project juga boleh, jadi per modul biayanya juga memungkinkan, tergantung kebutuhan dari manajemen rumah sakit. Kenapa sih paperless ini penting jadi insight buat Ibu? Kami ini kolaborasi dari 3 perusahaan. PT GITS ini di Bandung, sudah 14 tahun sebagai perusahaan yang mengembangkan berbagai macam digitalisasi, dan MySCH ini adalah perusahaan yang mengembangkan dunia pendidikan ya, kliennya sudah hampir 50.000 sekolah, dan saat ini tim kami seluruhnya ada lebih dari 100 programmer. Paperless sendiri saat ini ada 40 programmer yang tersebar di 25 klien kami ya. Kita juga udah kolaborasi dengan Google udah lama, dan tentu pengalaman kita ini cukup menarik untuk menjadi insight bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah WA saya, nanti boleh di screenshot dan boleh didiskusikan, nanti juga akan di-share-kan ya. Di sini juga ada kontaknya dan seterusnya.
Ini aja sebagai sebuah sharing awal untuk Bapak Ibu sekalian. Tadi kami sudah demokan beberapa AI yang bisa menjadi insight. Kita juga sudah merencanakan gimana metodologinya. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, AI ini akan menjadi tren yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa diabaikan. BPJS sendiri sudah berinvestasi hampir 1 triliun untuk mengotomasi proses klaim mereka. Saya akan ini ya, menge-sharekan beritanya ya. Saya share screen-kan beritanya. Jadi sebelum kita diskusi, kalau BPJS, kenapa mereka ratusan miliar? Tentu budgetnya gede. BPJS punya angka triliunan ya, punya budget triliunan, tentu besar sekali datanya. Ini, jadi sudah dalam beberapa ini sudah menggunakan AI. Makanya tadi saya sampaikan kemarin kalau nggak salah sekitar 970 miliar dana yang disiapkan BPJS untuk 4 inovasi berbasis AI mereka. Salah satunya adalah AI checking dokumen klaim yang seperti yang paperless buat ya, seperti paperless buat ini. Itu nanti Bapak Ibu ketika mengupload dokumennya maka proses verifikasinya juga akan dikerjakan oleh AI. Itu jika Bapak Ibu tidak berinvestasi, kita akan ketinggalan, dan paperless mengajak ayo kita kolaborasi bareng-bareng gitu, kita gotong royong, kita kerjasama Bapak Ibu sekalian, harganya juga realistis, paperless senang membantu, sehingga nanti ketika ada tambahan ilmu dari rumah sakit di Jawa Barat, di Jawa Timur, nggak boleh mengalami kejadian yang sama. Di Bali misalnya ada kasus pending baru, dimasukkan dalam otak AI-nya, itu juga bisa mengamankan rumah sakit Bapak Ibu yang di Jawa Tengah misalnya. Jadi kita kolaborasi dengan biaya yang kita harapkan seefisiensi mungkin, dan Bapak Ibu juga bisa terus berinovasi, fokus kepada pelayanan pasien. Demikian aja dari TW, mudah-mudahan bisa sharing lebih dalam lagi, dan ayo kita diskusi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.